warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, bapak-bapak dan ibu staf, bapak ibu guru dan karyawan SMP Negeri 30 Surabaya yang berbahagia. Pada siang hari ini izinkanlah saya Imron Nasikin SPDI untuk aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan, marilah sejenak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan diseminasi atau aksi nyata yang akan saya sampaikan, perlu saya kenalan dulu. Yang pertama, saya sendiri adalah Imron Nasikin, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 336A. Kemudian sebagai perangkat dari CGP, ini ada guru yang bertugas sebagai pengajar praktek yang beberapa hari yang lalu hadir di sekolah. Yang tengah ini beliau guru SD. Kemudian atasnya lagi ada Fasil atau fasilitator, beliau guru bahasa Inggris dari SMKN 1 Nganjuk. Jadi dalam hal ini saya itu sama seperti anak-anak sebagai siswanya, yang tengah sebagai wali kelas, kemudian yang Fasil memfasilitasi teman-teman CGP agar bisa menuntaskan program pelatihannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, karena ini bagian dari diseminasi, apakah selama saya mengikuti pelatihan itu sudah pernah menyampaikan apa-apa yang saya dapatkan, maka ini beberapa foto atau dokumentasi. Jadi foto saat saya menyampaikan
visi dan prakarsa perubahan. Di situ ada teman-teman wakil kepala sekolah, kemudian dari pengajar prakteknya ini masih sama. Kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan teman sejawat, dengan tenaga kependidikan mengenai visi dan prakarsa perubahan. Artinya apakah visi yang ada di sekolah itu sudah sesuai dengan bagaimana cara menyusun visi yang sesuai ketentuan atau belum. Ternyata setelah kita diskusi panjang lebar sesuai dengan ketentuan, maka visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan aturan main atau bagaimana tata cara menyusun visi yang benar. Sekolah kita visinya inovasi, meraih prestasi dan berbudaya lingkungan. Visi adalah mimpi sekolah kita, tidak dalam jangka yang pendek tapi jangka panjang. Itu sebagai wujud kira-kira nanti sekolah kita itu mau dibawa kemana. Ternyata inovasi meraih prestasi itu sebuah kata, sebuah kalimat yang menjadi penyemangat kita semua, dan ternyata berdampak kepada prestasi anak-anak kita. Foto di depan ini adalah foto saat sekolah mengapresiasi anak-anak yang berprestasi. Kalau sekolah kita punya program Senin Prestasi, ketika dikumpulkan dalam 1 tahun, maka lahirlah foto yang semacam ini. Di situ ada anak-anak yang bangga dengan prestasinya, baik akademik maupun non-akademik. Ini bagian dari bentuk inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya foto saat kita melaksanakan purnawiyata atau tasakuran atas kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Kalau dari wajah-wajah ini wajah-wajah ceria, wajah-wajah bagaimana kita setidaknya berhasil mendidik anak-anak kita menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Ini sebuah bukan teman, sebuah perolehan yang perlu kita pertahankan dan kemudian kita lanjutkan yang lebih bagus lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menggapai visi yang sudah dicanangkan oleh sekolah, maka ada sekian misi yang perlu untuk dilakukan. Ini tidak perlu saya bacakan karena setidaknya kita sudah mengenal bagaimana misi itu dilakukan. Saya kasih contoh 1. Jadi untuk menggapai inovasi, meraih prestasi dan berwawasan berbudaya lingkungan, ini yang pertama melaksanakan pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan masa depan, berakhlak mulia, sukses, mandiri, literasi dan numerasi. Kalau dalam berakhlak saja kita sudah mengadakan 5S itu, insya Allah kalau kita laksanakan dengan maksimal, maka hasilnya juga akan bagus. Untuk literasi, kita juga punya kegiatan literasi, baik literasi religi maupun yang lain, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan kebiasaan. Yang numerasi juga sama. Kemudian Bapak Ibu, untuk tujuan satuan pendidikan, kalau misi itu kan langkah-langkah bagaimana mencapai visinya. Kalau tujuan itu sudah sampai akhir. Jadi prosesnya namanya misi. Kemudian kalau sudah sampai tujuan, sudah sampai ke tujuan yang diharapkan. Ini tidak jauh berbeda dengan misinya, hanya istilahnya awal itu berbeda. Kalau yang misi tadi itu menggunakan kata kerja, melaksanakan, meningkatkan, kemudian mewujudkan dan lain sebagainya. Kemudian ini kan kata operasional, sehingga itu menyemangati segenap warga sekolah untuk bagaimana melaksanakan itu dengan baik. Kemudian kalau sudah sampai tujuan, tinggal mengganti terwujudnya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, agar sekolah ini punya ciri khas,
kita punya moto yang seringkali kita kumandangkan baik di acara-acara hari Senin atau lain sebagainya. Ini inovasi meraih prestasi. Kemarin ada salamnya juga. Inovasi, salamnya itu ketika ketemu salam inovasi jawabnya prestasi. Salam inovasi jawabnya prestasi. Itu mau tidak mau ketika masuk ke jiwa kita itu penyemangat yang luar biasa nih. Kemudian ada semboyan. Semboyannya adalah SMART. SMART itu singkatan dari sukses, mandiri, akuntabel, responsif, transparan. Sukses, mandiri, akuntabel, responsif, dan transparan. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, karena dalam pelatihan CGP ini saya sudah masuk ke modul 1.4. Modulnya itu 10 nih. Per hari ini saya sudah sampai di modul ke 1.4. Nah, sebagai bentuk apakah nilai-nilai yang diajarkan di CGP itu masuk atau tidak, maka ada tuntutan untuk aksi nyata. Apakah sekedar ilmu tapi tidak diterapkan, itu nanti akan terlihat ketika aksi nyatanya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kita ini sebenarnya dari dulu sudah menjadikan Ki Hajar Dewantoro itu sebagai inspirator kita, karena konsep-konsep pendidikan yang beliau berikan itu luar biasa. Mungkin kita sering mendengar istilah ing madya manungkarsa, ing ngarsa sutulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Sebenarnya istilah ini berlaku dimanapun, karena kita itu kan kadang-kala menjadi ing ngarsa, kita di depan, ada kalanya ing madya di tengah, ada kalanya di belakang, tergantung posisi kita. Tetapi yang menjadi rumus adalah ketika kita jadi pemimpin, maka ada tuntutan untuk memberikan contoh, uswah hasanah, menjadi role model. Ketika kita posisi di tengah, maka ada tuntutan untuk menjadi pendukung. Jadi tidak boleh kita posisi di tengah tapi tidak menghormati pemimpinnya, atau bahkan tidak mau diajak kerjasama. Itu jangan sampai. Kemudian ketika kita posisi di belakang, maka berlaku tuturi handayani. Jadi kita menjadi pengikut yang baik. Kalau jadi pemimpin yang baik, kalau jadi pengikut yang baik. Itu rumusnya, dan itu berlaku dimanapun kita berada dalam peran kita masing-masing. Kalau di rumah bapak-bapak jadi kepala rumah tangga, maka ing ngarsa sutulodo, jadi contoh bagi istrinya, bagi anaknya. Kalau ketika jadi di masyarakat, ya tergantung posisinya seperti apa. Nah, kalau ini kita bawa ke dunia pendidikan sama. Jadi pendidikan kita satu sekolah kan semacam keluarga. Jadi bapaknya kepala sekolah, nanti ing madyonya kita, staf, guru dan karyawan, nanti tuturi handayani bisa anak-anak. Kalau dalam skala yang lebih kecil, di kelas misalkan walas itu jadi ing ngarsa sutulodo, nanti pengurus kelasnya jadi ing madya mangun karso, siswa yang lain jadi tuturi handayani. Jadi ini fleksibel dan kontekstual, tergantung di mana kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro itu punya konsep yang luar biasa, dan itu bersifat jangka panjang, jadi tidak instan. Beliau itu kan ini zaman kemerdekaan sudah ada, tapi konsepnya sampai hari itu masih relevan. Mari kita baca beberapa
konsep yang beliau sampaikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi hakikatnya kita itu tidak bisa memaksa anak untuk A, B, C, tidak bisa. Karena mereka itu punya karakter dasar yang akan tumbuh secara alamiah. Kita hanya menuntun. Ki Hajar Dewantara membuat analogi guru itu seperti petani. Petani itu ketika menanam tanaman kan dia harus memastikan tanahnya baik, kemudian airnya tercukupi, perlu dipupuk, perlu mencari bibit yang unggul. Kalau tumbuh rerumputan maka dicabuti. Ya sejauh itu. Bisakah seorang guru memastikan tanamannya hidup? Tidak. Karena anak itu punya kodrat yang kita itu menuntun mereka, ya, menuntun mereka menuju ke dasar yang mereka bawa sejak lahir. Kemudian secara sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Kita jangan pernah berpikir bahwa anak itu kertas kosong yang tugas kita menulisi, tidak. Hakikatnya anak-anak itu sudah punya bakat, minat yang kita tinggal menebalkan. Istilahnya itu kertas buram, sudah ada sketsanya. Tugas kita menebali dan seterusnya. Jadi sejauh itu sebenarnya kita itu sebagai guru. Tetapi luar biasa, guru itu pekerjaan yang investasi jangka panjang. Jadi kalau anak-anak kita itu baik, maka aliran pahala itu akan sampai ke kita sampai kapanpun. Makanya disitulah keunggulan profesi seorang guru daripada profesi yang lain. Maka Bapak Ibu, kita harus berbangga hati menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Kita harus bisa membedakan antara pengajar dan pendidik. Kalau pengajar itu ngajar sesuai jamnya, transfer ilmu, sudah selesai. Tetapi kalau mendidik bisa sampai 25 jam. Kenapa 25? Karena betapa banyaknya waktu yang kita siapkan untuk mendidik mereka. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak didik kita itu perlu untuk kita tanamkan disiplin, ya. Saya yakin disiplin itu orang mengartikan, mendefinisikan sebagai tertib aturan, tertib tata tertib konstitusi, kan begitu. Ternyata setelah kita mempelajari, ternyata ada istilah disiplin positif. Nah, ini ada sedikit gambar ketika anak-anak kita yang ketika upacara itu ada atribut yang tidak lengkap. Nah, ternyata ketika kita mengingatkan mereka itu ada ilmunya. Jadi kita tidak semau kita menegur, membereskan, tetapi mengakibatkan luka pada hati-hati mereka. Jadi jangan sampai lisan kita itu tajam, bisa melukai hati mereka. Karena lisan itu tajam, setajam silet. Ada pantun mengatakan, jika pedang melukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mungkin lidah kita kena hati orang, itu sampai orangnya meninggal masih ingat. Mungkin orang ini dulu yang pernah berkata-kata tidak baik, nanti saya sakit, pernah gitu. Tapi kalau kita kena pisau mungkin 1-2 hari akan sembuh. Nah, makanya di situ lidah harus kita jaga sebaik-baiknya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini maksudnya adalah anak-anak itu ketika melakukan kebaikan itu jangan sebab takut sama kita. Oh, saya melakukan kebaikan karena sungkan sama guru saya, sama tidak. Tujuan kita menanamkan disiplin positif itu biar tumbuh dengan sendirinya. Jadi tetapi ya tetap namanya guru kan mengawal itu penting, tetapi cara gimana kita agar itu bermotivasi itu berasal dari dirinya sendiri. Oh, kalau saya melakukan ini itu manfaatnya begini loh, itu kalau bisa itu yang kita tanamkan. Jadi walaupun gurunya tidak ada itu kalau sudah tertanam kan tetap baik. Nah ini yang cara bagaimana kita mendapatkan hal tersebut. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah kalau mereka sudah secara individual punya kedisiplinan, maka itu nanti akan menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, jadi sistem, sudah nanti yang jalan sistem. Jadi anak yang masuk ke sekolah kita akan terbawa sistem kebaikan. Inilah yang penting sekali untuk kita bangun agar anak-anak itu benar-benar punya disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan, kebaikan. Dan nilai kebajikan itu sebenarnya kita itu secara kodrati kan sudah baik. Kalau Nabi pernah mengatakan kullu mauludin yulatu ala fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu sebenarnya fitrah kita itu baik sebenarnya. Nah terkadang lingkungan sekitar ini yang membuat kita tidak baik lagi. Maka bagaimana upaya kita menciptakan lingkungan, menciptakan budaya yang positif. Nah berkaitan dengan nilai kebajikan itu pemerintah kita sudah membuat semacam rumusan. Kira-kira anak-anak kita itu harus punya karakter apa sih? Nah, di sini kita sering mengenal istilah profil, ya. Profil pelajar Pancasila. Di anak-anak yang terlahir dari SMP 30 nanti punya karakter apa? Setidaknya punya 6 karakter ini. Yang pertama, anak-anak kita itu adalah anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya kegiatan pembiasaan di sekolah kita itu sudah luar biasa dalam mengantarkan anak-anak menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua agama mengajarkan kebaikan. Makanya kalau saya PAI itu nanti ada dan budi pekerti. Nanti kalau yang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yang Katolik juga sama, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dari situ kita bisa mengambil benang merahnya bahwa semua agama itu mengajarkan budi pekerti, mengajarkan akhlak yang mulia. Karena itu secara kodrati sudah ditanamkan, tinggal mana yang tumbuh dengan subur. Yang kedua, mereka punya kemandirian. Makanya di sekolah kita ada P5 itu dalam rangka membangun mereka bisa mandiri, artinya tidak tergantung dengan orang lain. Karena mereka itu ketika sudah keluar dari sini kan dirinya sendiri yang harus menentukan, bukan selalu menunggu arah dari gurunya, tidak. Kemudian bernalar kritis, itu maksudnya dimensi pemanfaatan pikiran itu harus jelas, ya. Jadi bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kita tahu Indonesia adalah negeri yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak bisa diseragamkan, tidak bisa. Karena suku banyak, agama banyak, ras banyak, warna kulit banyak, bahasa banyak. Kalau ini tidak kita bekalkan kepada anak-anak kita, khawatir dikira Indonesia itu homogen, satu jenis, tidak. Itu secara
kodrat memang kita itu diciptakan beda-beda nih. Tetapi luar biasanya negeri kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian bergotong royong, tidak ada manusia yang hidup sendiri, tidak ada. Pasti kehidupan kita itu membutuhkan orang lain. Contoh kecil, kita pakai baju ini melibatkan banyak orang kan, melibatkan yang nanam kapas, yang memintal jadi benang, benang dipintal jadi kain, kain dibatik butuh orang, kemudian dikain dijahitkan dan seterusnya. Jadi pakai baju ini sudah melibatkan banyak orang. Nah, di situ membutuhkan kolaborasi atau gotong royong. Kemudian kreatif. Jadi kreativitas itu penting untuk bisa survive ya. Artinya hidup ini kan penuh dengan tantangan. Kalau bentar-bentar badannya panas itu wah bahaya ini. Makanya harus siap, harus kreatif. Bagaimana dia mengelola waktunya, mengelola lingkungannya biar dia bisa mandiri, bisa kreatif. Nah, ternyata nilai-nilai kebajikan itu ini kan yang gampang ya. Ternyata banyak. Kita punya banyak rumusan. Ini ada sekian lembaga itu yang punya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Kalau kita urai, wah panjang sekali gitu. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku kita itu ada motivasinya ternyata. Misal, pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Contoh, kita sebagai guru datang jam sekian itu tujuannya biar tidak kena hukuman, atau misalnya terlambat itu motivasinya apa? Tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, Bapak itu loh datang lebih awal biar dapat pujian, biar dapat penghargaan. Kemudian yang terakhir, motivasi yang sering muncul di kita itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, anak-anak kita itu kalau bisa ya motivasi yang ketiga ini. Jadi jangan sampai mereka melakukan kebaikan itu hanya karena takut dihukum atau karena ingin mendapat penghargaan, tidak. Tetapi kalau bisa anak kita itu ketika melakukan kebaikan murni, itu adalah motivasi pribadi. Itu istilahnya intrinsik ya, bersumber dari dirinya sendiri. Oh, kalau saya tidak terlambat itu membuat saya nyaman, bisa menyiapkan segala keperluan untuk belajar. Saya itu jauh lebih baik daripada yang terlambat, kan begitu. Kalau ini sudah tertanam pada kita dan anak-anak didik kita itu sudah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ketika anak-anak kita itu melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, maka setidaknya itu ada 3 hal yang seringkali kita lakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ternyata ketiga hal itu berbeda gitu. Mungkin ketika kita emosi sesaat, ketika anak melanggar itu hukuman, push up 10 kali, lari-lari atau yang lain sebagainya. Itu ternyata kalau ditelusuri secara psikologi, maka ternyata itu meninggalkan luka ternyata. Jadi sekilas, sekejap mereka akan mematuhi kita. Nanti ketika pulang itu ada hati-hati yang tergores. Nah, ini hati-hati yang terluka, makanya hati-hati. Lisan itu tajam sekali. Kalau sampai hati, ini bahaya gitu. Yang kedua, konsekuensi ini tidak kelihatan ya. Ini ada perbedaannya sebenarnya. Konsekuensi itu misalkan, itu biasanya tertuang dalam aturan.
Kalau anak begini maka begini, itu namanya konsekuensi. Itu boleh, itu kita masih diperbolehkan. Yang bagus itu yang restitusi. Restitusi itu semacam apa nih? Pemulihan kembali. Banyak istilah yang mirip-mirip dengan restitusi. Contoh, kalau Nasdem itu restorasi. Kalau ada hutang gundul dia apa kan? Direboisasi. Kalau bisa itu reproduksi, biasanya materi kesukaannya reproduksi ya putri. Kemudian kalau ada sistem yang tidak baik maka perlu direformasi. Kalau reformasinya secara progresif maka revolusi ya. Kemudian kalau reinkarnasi itu kelahiran kembali, itu biasanya di agama Buddha. Saya sering lihat Sun Gokong itu begitu kan. Sun Gokong itu cerita agama Buddha itu. Di situ ada ajaran reinkarnasi. Jadi re yang ada di situ artinya pemulihan kembali. Banyak re yang bisa kita gunakan untuk mengingat-ingat ini. Restitusi, reproduksi, reparasi, reorganisasi, dan re yang lain. Tapi intinya sama, ingin mengembalikan situasi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, Bapak Ibu, setidaknya jangan sampai hukuman gitu. Hukuman itu boleh, tetapi kalau itu meninggalkan luka kan ya luka jangka panjang atau jangka pendek. Kalau hanya konsekuensi ini kita masih diperbolehkan. Nah, yang bagus adalah restitusi, ya, restitusi. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang restitusi nanti di belakang. Berikutnya, Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita itu sebagai manusia setidaknya ada 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau tidak, nanti akan sedikit miss gitu ya. Dan itu tidak hanya kita, anak-anak kita pun kalau melakukan pelanggaran itu nanti pasti ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nanti kita lihat contohnya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan dasar manusia pertama kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini biasanya berkait dengan SPP ya, sandang, pangan, sama papan. Itu yang bersifat biologis. Ya. Tapi kalau ini kurang tercukupi, tidak terpenuhi, nanti juga ada miss tertentu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita itu kan makhluk sosial nih Bapak Ibu. Ada enggak yang bisa hidup sendirian di dunia? Tidak bisa. Jangankan kita, Nabi Adam, beliau itu nabi atau orang pertama kali yang disebutkan Allah di surga dengan fasilitas yang full. Kalau sendirian ya kesepian. Apa yang terjadi? Minta diciptakan teman siapa? Siti Hawa. Itu Nabi Adam di surga. Apalagi kita di dunia yang ini tantangannya, problematikanya banyak. Itu ternyata kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kehadiran kita itu apa nih? Jangan sampai ada dan tidak adanya kita itu sama. Wujud dulu keadaan ada dan tidak ada kita itu tidak diperhitungkan oleh orang. Sakit nih, sakit sekali begitu ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak-anak kita itu yang mampu-mampu, kalau tidak diapresiasi itu juga sakit hati. Contoh, kita mengajukan pertanyaan. Ada siswa yang angkat tangan, dia merasa mampu, tetapi kalau tidak kita beri kesempatan, pasti dia betul nggak ya? Mesti wah ini bapakku ini apa diskriminasi, saya sudah angkat tangan tapi kok tidak direspon. Nah ini secara manusiawi memang begitu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita itu walaupun apa dikekang dengan aturan, tapi kebebasan itu penting. Makanya motivasi awal tadi penting. Bebas ya bebas, tapi bebas yang
tetap dibatasi oleh aturan orang lain. Nggak boleh bebas bebas total terus ya bebas lepas tadi. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, setiap kita kan ingin bahagia gitu Bapak Ibu. Saya yakin semua kita membutuhkan kebahagiaan lahir maupun batin. Nah, anak-anak kita itu nanti biasanya kalau misalnya ada anak di kelasnya itu reset nih, misalnya ganggu temennya atau temennya makan dia minta dan lain sebagainya, itu nanti kalau ditelusuri lebih lanjut mungkin di antaranya itu ada yang belum terpenuhi. Misal ada temennya bawa bekal, dia kondisi lapar, kira-kira mungkin tidak dia mau minta itu mesti ada, atau mungkin dan seterusnya, nanti ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian ada istilah dunia berkualitas. Jadi masing-masing kita itu punya semacam keinginan supaya kita itu dunia kita berkualitas. Ternyata kalau kita pelajari, jadi gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Bahagia saya dan bahagia teman saya itu berbeda. Betul nggak? Karena kebahagiaan itu tidak bisa dipukul rata, digeneralisasi tidak bisa. Mungkin bahagia saya hanya ngobrol, guyunan, ngopi itu sudah bahagia. Tapi bagi teman lain, ngapain ngopi? Di sana lebih. Nah, hanya dunia itu tipu-tipu gitu. Dunia tipu-tipu maksudnya sawang sinawang. Kata A ini bahagia, tapi kata B tidak. Kata B itu enak jadi itu. Ketika dilakukan, oh enak jadi yang satunya. Jadi tidak ada yang sama. Nah, disitulah kita kalau dalam agama itu membutuhkan qanaah ya, nrimo ing pandum, karena kita berjalan sesuai dengan suratan takdir masing-masing, sesuai garis tangan masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa hukuman, konsekuensi sama restitusi. Jadi jangan sampai hukuman, boleh tapi diminimalisir lah ya. Setidaknya hanya konsekuensi. Konsekuensi itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau yang restitusi itu luar biasa. Coba kita pahami lebih lanjut. Yang dinamakan restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kendati pun dia salah, tapi itu dengan kita memberikan cara-cara tertentu, mereka itu sadar, oh saya itu salah. Tetapi tidak membuat dia sakit. Betul enggak? Jadi penyembuhan tapi yang membuat mereka nyaman gitu. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jangan sampai masuk lubang yang sama. Lewat sini jatuh, besok lewat situ jatuh lagi, itu tidak kreatif ya. Jadi kalau hari ini jatuh ya dikasih masukan, dikasih itu, besok tidak mengulanginya lagi. Itu harapannya begitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi maksudnya setelah masalah selesai itu kedua belah pihak masih sama-sama enjoy. Pernah nggak kita berselisih dengan orang, kita selesai tapi masih grundel. Oh, ini selesai tapi cara dia menyelesaikan masalah itu hati saya masih mendongkol. Pernah begitu. Anak-anak kita juga sama, karena mereka juga punya hati sama seperti kita. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak harus begitu, tapi kasih tawaran. Kalau punya masalah gini, saya kasih pilihan ini. Kamu pikir sendiri, kira-kira yang pas menurut kamu yang mana, begitu. Jadi guru memberikan tawaran solusi. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mereka biar mau introspeksi ya. Kalau introspeksi itu pasti lebih objektif.
Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Kadang kalau dikasih masukan orang lain kan tersinggung gitu. Tapi kalau kita mau muhasabah, mau introspeksi itu wah luar biasa. Hasilnya jauh lebih objektif daripada menunggu masukan dari orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi 5 itu dicari. Kira-kira misalnya ada anak yang begini, oh ternyata itu dari rumah tangga yang begini, maka mungkin kita bisa sedikit memberikan penyelesaian dengan cara-cara yang humanis gitu. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi membangun karakter. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berubah pada kelompoknya. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak menyelesaikan masalah di depan anak-anak itu terkadang menyakitkan. Jadi kalau bagus ya dipanggil, didudukkan masalahnya. Ini Bapak Ibu penyelesaian yang standar. Terkadang anak-anak kita kan ada yang super dengan cara yang standar itu tidak selesai. Nah, itu mungkin dari restitusi bisa dinaikkan ke konsekuensi. Konsekuensi nggak naik ya apa boleh buat, hukuman bisa diberlakukan, tapi hukuman yang tidak menyakitkan, hukuman yang tetap bernilai pendidikan, ada edukasinya gitu. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi ini, maka kita bisa memilih posisi kita di mana. Pertama, bisa menjadi penghukum, tadi yang alternatif terakhir aja gitu. Yang kedua, bisa membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu dimengertikan bahwa yang kamu lakukan ini salah loh, ya, salah loh. Itu sudah bagian dari cara kita menyelesaikan masalah. Nah, dia diingatkan ini salah itu kalau standarnya kan salah, dia tidak akan mengulang lagi. Tapi beda kalau dibiarkan dia tidak tahu. Karena anak kita kan macam-macam nih. Ada yang hanya dilihat saja itu sudah paham, ada yang harus didekatin, begitu macam-macam, tergantung situasi dan kondisi. Bisa menjadi teman curhat. Jadi anak-anak kita itu kita anggap sebagai teman. Jadi kan ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol yang berkualitas. Bukan penyalahgunaan teman. Kok jadi teman tapi teman mesra ini bahaya. Guru sama muridnya ini rawan sekali. Walaupun jadi teman tapi tetap menjaga jarak. Jangan sampai disalahartikan. Kemudian menjadi pemantau. Pemantau itu ya, itu udahlah kita lihat anak-anak, kalau keliru diingatkan, kalau tidak pas dipaskan, itu memang tugas kita. Anak kita dibiarkan ya biar akhirnya tidak karu-karu. Yang terakhir yang ideal ini adalah jadi manajer. Manajer itu ya semacam mengelola konflik tapi berakhir dengan solusi. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama nggak Bapak Ibu dengan peraturan kelas? Ada yang gimana, Bu Vida? Keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa supaya kelasnya itu menjadi kelas yang baik saat pelaksanaan KBM. Jadi kata Bu Vida, peraturan kelas itu adalah kesepakatan kelas supaya kelasnya kondusif, program-program sekolah bisa berjalan dengan baik. Bu Rizka mungkin punya pendapat lain yang keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin lebih kalau keyakinan atau kesepakatan itu sama-sama sepakat mungkin begitu. Kalau peraturan kelas itu lebih menekan atau anak-anak itu maksudnya lebih tertekan gitu. Belum tentu mereka itu
setuju sepakat kalau sama peraturan mungkin begitu. Sebenarnya sih dari bahasanya aja mungkin ya lebih friendly kalau keyakinan atau kesepakatan kayak gitu mungkin sih. Oke, jadi ternyata pemahaman kita tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas itu mirip-mirip. Memang begitu. Kalau saya mengistilahkan peraturan kelas itu raganya, tapi keyakinan kelas itu jiwanya. Jadi keyakinan sama peraturan itu kalau ideal ya satu kesatuan. Jadi bedanya di sini. Kalau peraturan itu biasanya kan top down ya. Top down itu peraturan ada untuk dipakai, suka dan tidak suka, ya, dan harus dilaksanakan. Tapi keyakinan kelas itu harus hasil aspirasi. Jadi usulanmu apa dijadikan satu. Kalau sudah disepakati, maka itu bisa dijadikan iya. Nah, kita akan melihat beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh kecil begini. Ada di rokok itu ada tulisan gimana tuh? Jangan dilarang merokok karena merokok bisa membunuhmu, janin, ibu hamil. Itu peraturan atau keyakinan gitu? Itu kan peraturan. Keyakinannya adalah kesehatan. Jadi perokok itu hasilnya dia tahu peraturan merokok, tetapi tidak tahu keyakinan merokok. Nah, dia tahu keyakinan merokok, mungkin dia akan berhenti merokok. Karena keyakinan itu kesehatannya, tapi aturan itu yang tertulisnya itu. Jadi contoh misalnya pakailah helm ketika berkendara, itu peraturan. Tapi keyakinannya keselamatan. Jadi agar dapat selamat maka pakailah helm. Jadi yang anak-anak terkadang tidak paham itu yang keyakinan ini. Jadi mereka itu ngapain sih menjalani aturan? Tapi kalau disadarkan, oh peraturan ini dalam rangka ini loh, nah ini yang perlu kita lakukan. Menyadarkan, memahamkan anak-anak tentang tujuan dari peraturan itu dibuat gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Maksudnya gini. Jadi kalau keselamatan itu kan universal gitu. Nah, untuk menggapai keselamatan maka perlu aturan-aturan. Jadi keyakinan itu sebenarnya lebih general daripada hanya sekedar peraturan. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas benar juga dalam bentuk positif. Jadi kalau ada istilah jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif. Untuk mepositifkan gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebenarnya kalau secara isi ya sama-sama, teman. Pesan yang menempel di perasaan itu beda. Bahasa beda. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi boleh mengadopsi itu boleh, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah kita masing-masing sesuai kebutuhan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi aspirasi siswa, aspirasinya itu ditampung, kemudian itu jadikan kesepakatan bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus di-upgrade terus, di-update. Jangan sampai aturan itu dari tahun sekian tetap itu saja, padahal anak yang siswanya kan berbeda. Waktu tahun sekian anaknya itu begini,
aturannya harus begini. Begitu ketemu anak-anak yang baru, ini harus dirubah. Tidak boleh aturan lama dipakai kembali. Berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini cara bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan humanis tadi. Menyelesaikan masalah dengan tidak melukai yang diselesaikan. Ini ada 3 cara atau 3 langkah yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi 3 ini kita lakukan agar anak-anak itu benar-benar bisa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah Bapak Ibu, kemarin saya mencoba membuat video yang coba kita lihat. Nah ini kemarin saya seorang siswi yang biasanya sebenarnya tidak begitu, dia ngobrol sama temannya sehingga mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Demikian, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, sini nak. Tuh, iya Pak. Oh iya. Kembalikan di sendal tadi. Dan pulang kita masih jam berapa? Berarti pertama berapa ini? Memang kenapa dokter? Memang ada yang bukan? Kamu sudah berapa kali itu lambat? Kira-kira kalau kamu sering terlambat itu yang rugi siapa? Temennya sudah berdoa, temennya sudah menyanyi Indonesia Raya, sudah mau kamu balikan. Kira-kira yang rugi siapa? Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan pagi. Kira-kira begitu itu terlambat ya? Kalau matinya jam 7, kemudian jam 7.15 baru itu bilang lagi nak?
defisit kadang-kadang banyak defisit. Nanti kalau kita masuk dunia kerja ya, jadi setelah itu ngajar kita untuk menjadi orang-orang dewasa yang jangan dibiasakan sholat, dibiasakan sholat. Nanti kalau waktu pelajaran sudah mulai baru datang otomatis teman-teman di kelas yang tadinya sudah fokus mengikuti pelajaran enggak ya, karena terpati ya waktu tidak berulang ya. Kita sekarang kelas kita isi ke BK ya. Ya, yang kira-kira ilmunya masuk apa enggak? Terus program tutupannya juga. Siapa tahu teman-teman yang biasa ngobrol tadi pengen apa, pengen memahami materi yang diajarkan. Kalau dia ngobrol dia tidak tahu. Tapi ngobrolnya apa? Ngobrolnya apa? Itu Pak. Kenapa? Ada cowok ganteng itu terus dibahas. Kan itu teman saya kemarin punya masalah sama Kira-kira kalau kamu waktu kasih pelajaran temennya fokus itu terus kamunya yang ngobrol sendiri itu yang lebih kamu sendiri atau kelasmu juga itu terganggu. Berarti konsentrasi temanku jadi ya. Kira-kira yang begitu itu bahaya apa enggak menurut kacamata kamu? Kira-kira bilang kembali kan itu. Jadi kalau kamu sudah menyadari bahwa apa ngobrol di tengah kegiatan pembelajaran tidak baik, ya, jangan bilang lagi ya. Kamu kan sudah bisa mencerna sebuah pembicaraan. Ya, kamu kan biasanya kan tidak begini. Biasanya kan rajin, biasanya sportif dalam belajar. Tiba-tiba video, mana ada masalah? Ya termasuk pertengkaran itu jangan ya. Sama pelajar itu kan harus saling. Kira-kira begitu ya. Cara khusus diperhatikan, tidak silang kembali. Biar fokus ya, fokus ya. Ada satu dua masalah itu biasa. Tapi kalau itu segera dicarikan penyelesaian, nanti bisa menjadi pengalaman bagi teman-teman yang lain. Kalau saya panggil di sini ya, kalau saya panggil di depan teman-temanku kan tidak panggil, makanya kamu panggil di sini dan
kamu bisa ngobrol dengan leluasa, tahu itu masalahnya. Tapi yang tadi setidaknya kan nanti kalau kamu kita ditanya apa yang dibahas oleh Pak Imron, kamu jangan lupa. Tadi saya lagi ngobrol sama teman-teman, nah itu kan mengganggu bagasi, gitu ya. Jadi setelah ini kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih kamu sudah mau berterus terang untuk menyampaikan itu masalahnya, dan setidaknya kan tahu solusi ya, solusinya, nggak tahu mengganggu pelajaran itu nanti yang berbuka. Beda, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Begitu Bapak Ibu, sedikit contoh bagaimana restitusi kita lakukan dengan melaksanakan 3 langkah tadi. Setidaknya dari situ anak-anak yang bermasalah itu tidak mengulangi kembali masalahnya dan dia merasa tidak sakit hati. Itu yang penting, daripada kita marahi di depan siswa yang lain, masalah selesai tapi selesainya hatinya luka kan gitu. Demikian Bapak Ibu sedikit penyampaian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, boleh kita sedikit membuka tanya jawab. Monggo, Bu Reni, saya persilakan. Sangat luar biasa Pak tadi ya. Sangat luar biasa Pak Imron. Ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya bagaimana dalam penanganan siswa. Tetapi tadi ketika Bapak menanyai siswa terlambat atau membuat kesalahan, solusi itu sebaiknya tidak datang dari Bapak, tetapi anak itu digiring menentukan kira-kira solusinya itu bagaimana. Kamu terlambat kenapa? Nah, bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Jadi anak dipancing, bukan dari Pak Imron yang misalkan harus begini, enggak, tapi anaknya supaya ditumbuhkan bagaimana kalau anak ini nanti ya ke depannya tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi benar-benar anak ini dimengertikan, dipahamkan bahwa apa yang dia lakukan ini salah, sehingga ke depan dia tidak melakukan tetapi dengan kesadaran sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih masukan dari Bu Reni yang luar biasa. Karena Bu Reni itu terima kasih Bu Reni masukannya. Setidaknya kan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua bahwa anak-anak itu harus bisa mengidentifikasi penyebabnya apa dan dia bisa menemukan solusinya. Oke, betul. Terima kasih Bu Reni. Yang lain, monggo Bapak Ibu, ada hal yang perlu didiskusikan kembali? Mungkin ada 1-2 materi yang Pak Podo, monggo. Bu Vida, Pak. Bu Vida, monggo, silakan. Ini guru penggerak senior. Belum punya. Terima kasih Pak Imron. Penyampaian disiplin positifnya bagus sekali. Cuman saya ingin menambahkan, ya, jadi kalau menangani anak bermasalah itu kita tetap menjaga privasi anak ya. Jadi kalau ada anak bermasalah itu tidak perlu kita omong-omongkan ke guru-guru yang lain. Jadi anggapannya guru itu ya, memang anak itu kalau nggak bermasalah dengan guru tersebut ya jangan dikompori gitu. Ya cukup kalau bermasalah dengan kita ya dengan kita saja.
Andaikan kita yang tahu, ya kita yang memproses, ya cukup kita. Mungkin dengan walasnya, dengan tim kesiswaan. Nah, tidak perlu diomong-omongkan ke guru-guru yang lain, sehingga anak itu tidak menjadi apa ya, anak yang kayak kesakitan gitu ya. Jadi di depan guru ini dia merasa bersalah. Nanti jadi biar bapak ibu guru itu tidak menjustis. Berarti ketemu anak ini tuh selalu perilakunya akan jelek. Nah, padahal kan tidak. Karena perilaku anak ke satu guru dengan guru yang lain tentunya kan berbeda. Begitu ya Pak Imran. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida masukannya. Ini berlaku bagi kita juga gitu Pak. Jadi kalau anak kita itu bermasalah ya cukup kita sama dia saja, tidak perlu tetangganya diceritani. Karena belum tentu tetangga sebelah kita itu diperlakukan sama dengan dia. Jangan-jangan itu ke kita saja, artinya kitanya yang apa gitu? Iya, baper, atau kitanya yang mungkin ada 5 kebutuhan tadi belum terpenuhi. Jadi kita pas marah di rumah terbawa ke sekolah, korbannya anak-anak bisa juga. Itu bentuk kebijaksanaan kita. Betul, terima kasih Bu Ida. Aib itu ya tidak perlu disosialisasikan. Karena sudah selesai ya sudah. Karena anak itu kan masih proses menemukan jati dirinya. Hari ini baik, mungkin besok tidak, besoknya baik lagi, kan semacam itu. Tapi motivasi intrinsik itu yang penting. Kita tanamkan kebaikannya, biar nanti dimanapun dia berada tetap baik. Jadi kegiatan pembiasaan di sekolah itu ya dimanapun harus begitu. Di sekolah ketemu gurunya salim, di luar sekolah lupa sama guru. Nah, ini kan artinya motivasi intrinsiknya belum masuk. Inilah tugas kita agar anak kita itu melalui kegiatan pembiasaan, kegiatan disiplin positif itu menjadi karakter mereka. Oke, terima kasih Bu Fida sama Bu. Demikian Bapak Ibu cukup. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Semoga aksi nyata yang saya lakukan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, sengaja ini saya mendokumentasikan kegiatan Lokakarya Bapak Ibu biar teman-teman yang hari ini parkir CGP 3 orang, saya teman-teman lain termotivasi untuk mengikuti CGP karena asik nih. Lokakarya itu asik, kita dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dapat fasilitas baru. Ini saking saking gembiranya ini ada sesi begini. Ya. Ini teman satu kelas saya, Bu Fida, Bu Wulan kenal sama yang tengah itu namanya Pak, sama yang biasa jadi langganannya Pemkot jadi MC, langganannya Pak Yusuf, namanya Pak Nasrullah, guru SD. Ini yang tengah. Ini guru 49, ini guru SD, ini guru 30 ini. SD itu ya runtut ya. Nggih. Pak Nasrullah nggih. Bu Jana kenal nggih? Oh nggih. Dia itu langganannya Dinas Pendidikan untuk acara-acara misalnya apa nih? Kemarin waktu di mana Bu? Zoom meeting sama Pak Wali Kota kan dia MC. Ya, jadi setidaknya kita kenal dengan orang banyak karena kita itu bukan manusia sempurna yang merasa paling istimewa kan kita. Pasti di atas langit ada langit. Pasti kita akan menemukan kekurangan-kekurangan kita dan akan dilengkapi oleh teman-teman lain. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.